Dua pemimpin negara adikuasa berhasil mengguncang Eropa hanya dengan sebuah panggilan telepon. Ya, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin, para pemimpin Eropa segera menunjukkan gelagat gelisah. Para pemimpin Eropa semakin gelisah setelah delegasi Rusia bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi pada 18 Februari 2025. Ukraina dan Eropa merajuk karena tak diberikan kursi satupun dalam meja perundingan itu. Bagi Putin, ini adalah salah satu tangkapan besar sejak perang berlangsung pada tahun 2022. Sejauh mana keberhasilan Putin merayu hati Trump? Peneliti senior Carnegie Russia Eurasia Center, Tatiana Stanovaya menyebut, Putin telah memainkan permainan dengan sangat cerdik dengan berusaha mencuri hati Trump. Selama berbulan-bulan, Putin telah melemparkan puja-puji terhadap Trump. Semua pujian itu dibayar kontan melalui sambungan telepon antara Trump dan Putin pada 12 Februari 2025. Trump mematahkan tembok antara Amerika Serikat dan Rusia yang selama ini dibangun oleh Joe Biden. Dalam panggilan telepon itu, Trump dan Putin sepakat untuk mengakhiri perang. Tak hanya Trump, para anak buahnya pun menunjukkan sikap serupa. Di depan para pejabat kemenahan Eropa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa keanggotaan Ukraina di NATO adalah sesuatu yang tak realistis. Hal itu Hegseth sampaikan pada Rabu 12 Februari 2025. Setelah Hegseth, giliran Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Wakil Trump itu menggemparkan konferensi keamanan di Munich, Jerman pada 14 Februari 2025. Vance menyebut bahwa ancaman real Eropa bukanlah Rusia maupun Cina, melainkan pergeseran fundamental dan isu imigrasi. Hanya beberapa hari setelah Vance menyampaikan pidato yang membuat pemimpin Eropa gusar, delegasi Amerika Serikat dan Rusia tiba-tiba melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Kedua delegasi itu bertemu pada Selasa 18 Februari 2025 tanpa melibatkan pejabat dari Ukraina maupun Eropa. Apa dampak yang ditimbulkan dari pertemuan tersebut? Terbukanya dialog antara Putin dan Trump seolah menjadi hal yang telah dinanti-nantikan oleh warga Rusia sejak lama. Panggilan telepon antara Putin dan Trump disebut oleh warga Rusia sebagai salah satu sejarah terbaik bagi negara mereka. Mereka juga menegaskan bahwa panggilan telepon itu terjadi sebelum Trump menelepon Zelensky. Para pebisnis Rusia berharap pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat bisa mengeluarkan Moskwa dari kubangan sanksi dan blokade Barat. Optimisme pasar saham Rusia pun segera melonjak. Hanya dalam sehari, indeks pasar saham utama Rusia langsung melesat 5%. Begitupun dengan mata uang rubel yang mulai menguat. Namun, tak semua lapisan masyarakat Rusia bahagia dengan kabar ini. Sejumlah pendukung perang Rusia mencibir panggilan telepon Putin dan Trump dan menyebut bahwa hal itu menjadi pengkhianatan bagi para tentara di medan perang. Lantas, bagaimana Donald Trump menanggapi hubungan baru yang terjalin antara Amerika Serikat dan Rusia? Kecenderungan Trump terhadap Rusia semakin nyata setelah delegasi Amerika Serikat dan Rusia bertemu. Pada 18 Februari 2025, Trump menyatakan bahwa perang Rusia-Ukraina tak akan terjadi jika ia menjadi presiden sejak 3 tahun yang lalu. Hal itu Trump sampaikan usai dirinya diminta untuk merespons kekecewaan Ukraina dan Eropa setelah tak diundang dalam perundingan di Riyadh tempo hari. Well, I think I'm really disappointed in what's happened. I've been watching this for 3 years. It's a war that would have never happened if I was president, and I've been watching these people being killed at levels that you've rarely seen, not even close, since the Second World War. And I'm very disappointed. I hear that they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years, and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago, without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their sides. You have those magnificent golden domes that are shattered, will never be replaced. You can't replace them. Trump juga menyebut bahwa dirinya menyukai Putin terlepas dari isu soal pemilu Rusia dan pemerintahan boneka Moskwa. Menurut Trump, Putin melampaui kompetensi sebagai seorang pemimpin dan presiden. Trump kemudian membandingkannya dengan Joe Biden.
Trump mencibir Biden dengan menyebut bahwa Presiden ke-46 Amerika Serikat itu sama sekali tak memiliki kompetensi dan selalu menyampaikan hal-hal tak masuk akal. Look, you have leadership, and I like him personally. He's fine. But I don't care about personally. I care about getting the job done. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. Seperti yang diharapkan, Putin menanggapi dialog antara Amerika Serikat dan Rusia dengan positif. Pada 19 Februari 2025, Putin menyatakan bahwa dirinya merasa terbantu oleh Amerika Serikat dalam berupaya menyelesaikan perang dengan Rusia. Оцениваю их высоко. Результат есть. Первое, о чем бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. В целом, как мы докладывали, она была очень доброжелательной. Как мне сказали наши участники, это совсем с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса, без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом. Во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы. Putin juga kembali menegaskan bahwa Rusia tak pernah menolak untuk membuka dialog dengan Ukraina. Selain itu, senada dengan Trump, Putin menanggapi kegelisahan para pemimpin Eropa dengan tak ambil pusing. Menurut Putin, seharusnya para pemimpin Eropa tak perlu menunjukkan histeria dengan segera mengadakan pertemuan darurat sehari sebelum dialog Amerika Serikat dan Rusia berlangsung. Putin menyebut sama sekali tak ada yang mengecualikan Ukraina dalam perundingan Amerika Serikat dan Rusia tempo hari. Mencuri hati Donald Trump menjadi jalan Vladimir Putin dalam mengembalikan pamor Rusia dan mengambil posisi kuat dalam konflik dengan Ukraina. Gayung bersambut, Trump pun mengindahkan rayuan Putin. Bagi Trump, yang penting perang Rusia dan Ukraina harus selesai, tak peduli bagaimana implikasi dari proses yang diambil. Rusia dan Amerika Serikat seolah menunjukkan hanya dengan kolaborasi keduanya, perang dengan Ukraina bisa berakhir. Kira-kira bagaimana juntrung dari upaya perdamaian Rusia dan Ukraina? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.